Menyangkut senang, Alkitab berkata ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu mau hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan kepada saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Damaimu, kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Tema kita baca sama-sama, 1, 2, 3, berakar. Oke, saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Mari kita buka Alkitab. Surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yang sudah dapat katakan amin. Ada yang tidak dapat juga bilang amin. Itu tipu, itu tidak akan berakar itu. Dari terjemahan lama kita akan membaca bagian ini sejemput kita semua berdiri. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia. 3. Pakai bahasa Timur baru. Pakai C. Mungkin dia mau saya di sini. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Untuk agama dia sudah lama agama. Untuk baptis mangkali sudah 3 kali dia baptis. Jalan piman mana rantai salib ada penuh. Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Beriman belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP kan harus tulis agama. Semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Mau jadi guru harus ada agama. Mau jadi anak sekolah mesti ada agama. Mau jadi tentara harus ada agama. Mau jadi wakil bupati mesti ada agama. Mau jadi apa lagi? Kapolres ada agama. Mau jadi pendeta apalagi agama. Beriman belum tentu. Contoh, kalau tangan kiri tangan kanan gatal artinya yakin tangan kanan gatal dapat uang. Lalu saudara kerja supaya apa? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Alkitab kasih tahu salah satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat uang, dapat berkat. Amin. Nona muda, kamu sudah nyong? Belum ada. Kamu bikin apa saja kamu? Sudah nyong ke belum?
Kalau kamu punya untuk pemalas kerja, tidak tahu berdoa, tidak tahu belajar, tapi tiap hari hanya mabok judi, mabok judi, mabok judi, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Putus, putus sekarang, putus. Omong kosong, saya tidak kerja mau indah apa. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Habis ada Pak Pendeta, kita foto-foto dulu, foto-foto, boleh, boleh. Foto, pas mau foto ada yang lari dari sana bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti mati yang mana? Yang tengah mati. Ini orang dong otak suang gini kalau begini. Siapa yang ajar kita? Kok takut begitu foto 3 orang 1 mati? Bayangkan ini Kristen begini lama ini, bahaya itu. Itu kacau balau. Ini saya mau tanya kita, tolong kasih tahu dengan keyakinan. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Berarti setan takut kita, betul? Awas dia dengar. Jemaat, kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Karena banyak yang percaya Tuhan tidak pakai otak. Doa orang percaya seperti iblis, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat, udah dong takut doa. Tapi ada banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Angkat paku 10 cm tusuk di sini. Di sini ada. Di Watalus ada. Di ini gereja ada. Dia majelis. Kadang-kadang aneh, di ini kepala ini taruh paku, gunting, sisir besi. Sebenarnya itu kepala toko bangunan. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan, omong kosong itu. Makanya percaya Tuhan mesti juga pakai otak. Kalau pakai bahasa Timur, kasih kawan di sebelah percaya Tuhan pakai. Ini ada satu waktu ada satu orang sakit, ke dokter operasi dia. Operasi buka, dokter takut ini, dokter takut. Kenapa? Buka dia pembatuk kepala, kas keluar dia otak, dia masih bawa-omong. Jadi dokter bilang mana keluarga? Kenapa? Ini mau lanjut atau tidak? Kenapa? Ini saya suka keluar dia otak tapi dia masih omong-omong terus ini. Ini bagaimana, lanjut atau tidak? Keluarga bilang, dokter lanjutkan. Kenapa kamu begitu ya? Dia sudah biasa dari dulu omong tidak pakai otak, jadi biasa. Memang otak ini. Otak sama-sama 1, 2, 3. Di sini ada yang biasa omong tidak pakai otak. Ada ikut ibadat. Tunjuk. Oke, itu tingkat pertama. Dia pun tingkat pertama apa tadi? Oh, apa tingkat pertama tadi apa? Nah itu, saya takut saudara ketawa-ketawa ini pula tidak tahu apa-apa. Nah di tingkat pertama itu apa? Beragama tapi tidak. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk bertobat dia sudah bertobat, mabok sudah tidak, judi sudah tidak, omong kosong sudah tidak, tapi kan tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah selalu bicara tentang masa lalu, Dikasih satu kesempatan dia bilang, waktu tahun 1970 pindah di satu tempat ulang lagi, waktu tahun 1970 pindah satu tempat ulang lagi, waktu tahun 19 satu saat dia baru mau bangun orang bakorek 1970. Jemaat, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan.
Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama. Kasih tahu itu kawan di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Mas. Tapi izin Pak Wakil Bupati, teman-teman anggota Dewan, Pak Dan Ramil, Pak yang mewakili Suspoto kita di dalam Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau apa? Oke. Anak sekolah SD kelas 4 saja tahu pada satu pohon yang mencari makanan itu bagian pohon nama. Setelah dapat cari makanan dia kirim ke mana? Ke daun. Lewat sampai di daun itu ada proses apa? Fotosintesis. Lihat Nesa. Nanti setelah jadi sari makanan dia kirim ke ranting dan buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Jemaat, ada banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik, lemon plastik, avokat plastik? Enak? Oh pernah coba? Jadi kalau mau melekat, mau berbuah, melekat kepada, berakar kepada mana? Berakar pada pohon. Siapa yang ngajar kamu berakar pada? Berakar dia, berakar pada pohon. Oke, baik jemaat. Dan sekarang kita mau belajar kita ini berbuah atau tidak, karena buah itu menjadi penting. Amin. Dia kasih tahu, tetapi buah roh ialah yang pertama. Yang pertama apa? Jemaah, hukum Taurat itu ada berapa? 10. Nangin aneh ini. Itu dia sekolah. Hukum Taurat ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata anak sekolah minggu, yaitu apa? Sambil tepuk tangan. Kasih apa? Kasih itu apa? Oke, kasih itu apa dia bilang? Orang di sini sabar-sabar semua. Berarti ini tidak ada buah ini. Kasih itu. Jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh, Pak polisi tangkap. Saya balik pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Itu dimulai dari karena tidak sabar lagi, tambah mabuk. Di sini ada yang biasa mabuk. Ada di sini. Tunjuk saja tidak apa-apa. Bagaimana? Baik sekalian jemaat, kasih itu terlalu penting. Pengertian ini menarik. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan,
tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Teorinya ini menjadi mantap. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ketua, saya terlalu hormat Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi waktu saya sudah tahu Pak sifat asli macam begini. Maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya apa? Ego. Yang paling bisa mengkonfirmasi ini nih ibu-ibu. Siapa? Ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu dong sakit melahirkan, kami suami saya tidak tolong. Kami di luar saja, ibu dong sakit di dalam, kami laki-laki di luar, saya bertaruh tangan di kepala bilang Yesus. Padahal tidak tolong. Su bilang Yesus, dia bayangkan kiri-kirin anak muka mau ikut sapau, paling-paling hanya begitu. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu, kamu tidak tahu apa-apa, yang kamu tidak tahu apa. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena dia punya anak dong, betul. Jam 3 pagi cuma ada orang tua gendong-gendong dia punya anak begini, betul. Sudah dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu lagu-lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak padahal justru kalau anak tidur itu baru nyamuk gigit. Kalau ini anak lari-lari nyamuk mana mau gigit dia, tapi sudah tidak usah persoalan, tidak usah. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak tahu bohong, kamu tidak tahu bohong. Betul? Atau siapapun anak yang lahir, dia lahir langsung bilang yes. Ada. Orang tua ajar kamu omong itu satu-satu kata. Pa. Setelah lancar ngomong, kau suka itu baju putih dong. Lancar ngomong kayak dong. Ada suka omong deh orang tua? Ada suka omong deh orang tua? Lebih banyak ngomong deh. Pertanyaan terakhir, tidak tahu bohong, orang tua latih bohong setengah mati, sulancar bohong, lebih suka bohong dengan kawan daripada orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu jalan, kamu tidak tahu jalan. Betul? Atau siapapun yang lahir, dia lahir langsung putar ke kiri. Tidak. Orang tua ajar itu satu-satu langkah, pegang di tangan berbilang te. Oh, itu jalan belakang itu. Tapi dong sebesar macam yang itu dong itu. Sumlah bisa jalan. Ada suka jalan dari orang tua? Ada suka jalan dari orang tua? Lebih suka jalan deh. Kenapa bukan itu pacar yang kasih makan kamu? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Kasih tidak terpatah. Yang kamu ini pernah ada masalah dari orang tua, kamu marah, kamu banting pintu, pernah? Itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan hati-hati.
Hei, untuk orang tua yang terlalu baik, kasih itu begitu. Amin. Kenapa bagian ini sangat relevan dengan kita? Dunia sekarang orang kehilangan kasih. Dunia sekarang orang kehilangan kasih. Orang itu sudah kehilangan kasih, kasih menjadi tawar. Jadi dalam persekutuan itu rusak karena kasih. Orang terlalu egois. Ada orang yang dia omong semua orang mesti dengar, tapi orang dia tidak mau dengar. Betul? Di sini ada. Dia Famanobe. Ada yang bergaya datang bikin karam-karam, mau kasih takut apa? Kasih itu membuat kita orang. Saudara lihat orang tua itu dia mau marah karena mana? Dia bilang begini, busuk-busuk juga kita pu anak. Busuk-busuk. Orang tua itu terlalu luar biasa itu. Jemaat, saudara tahu kok tidak, anak-anak muda kamu juga yang berdiri itu. Orang tua bilang, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen, tapi dia orang utang untuk kamu. Kamu ada pegang handphone? Utang. Kamu ada naik motor? Utang. Untuk kepentingan anak-anak. Kasih. Betul? Jemaat, Pak Wakil Bupati, Pak Dandring, Komandan, ya, Pak yang mewakili Kapolres. Salah satu pergumulan kita di NTT hari ini, kekerasan seksual pada anak. Kenapa? Kasih tidak ada. Ada bapak perkosa dia punya anak. Ada guru melecehkan anak. Pertemanan menjadi kacau balau karena soal itu. Ada banyak orang tua menghancurkan masa depan anak. Bahkan mungkin di gereja juga ada demikian. Karena itu saya kira itu sangat ini bahasa susah. Ini sangat pas dengan kita. Betul kok tidak? Jadi jangan sembunyi. Kalau kita mengasihi kita pun anak ada tahu begitu, lapor Pak Polisi, lapor. Supaya proses tidak baik itu. Kita menghancurkan masa depan dari anak-anak. Anak-anak mau bertumbuh sedikit, cek dia om yang bikin lah. Baru sedikit-sedikit bagai yang ini atuin amaf. Mau kasih takut apa dia itu? Kasih begitu penting. Baik, kita lewat sedikit. Lagu tadi dia bilang itu refleksi dari pertama Korintus pasal 13. Dia mulai ada 15 tapi saya jawab semua, nanti hari saudara pulang. Kasih itu sabar. Alkitab itu omong sabar. Sabar tidak berarti menunggu waktu pulang. Bilang semua habis kopelome, bukan itu. Sabar dalam Alkitab itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit, penderitaan yang kita tidak suka, kita kepingin sembuh atau mau mati sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab yang kita tidak mau jalani lagi karena sudah terlalu lama membosankan dan kita lihat sudah kerja sendiri, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah sudah terlalu lama kok kita supaya malas mau pulang, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Pertama tadi sabar terhadap apa? Yang kedua sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada kita pun tetangga-tetangga ini yang terlalu
Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta-pendeta ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada jemaat juga ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada majelis jemaat ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada orang tua ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anak-anak yang terlalu tapi firman bilang ada suami-suami ini yang terlalu mejeng tapi firman bilang ada istri-istri juga itu terlalu ada kok tidak? Siapa pun istri tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar Tuhan sabar jadi unsur yang pertama dari buah kan kita berharap orang bertumbuh di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, kemudian berbuah. Hasil itu yang paling pertama unsurnya apa tadi? Apa? Kasih. Aduh. Satu apa tadi? Dua apa? Suka. Oke. Saya mau tanya, jemaat, senang dan sukacita sama kok beda? Senang dan sukacita sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda nah. Revo. Senang dan sukacita itu dua hal yang berbeda. Senang berurusan dengan kepuasan. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Senang berurusan dengan apa? Kepuasan. Sukacita berurusan dengan apa? Sikap terhadap. Menyangkut senang, Alkitab berkata ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu mau hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan kepada saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Dunia memberi kepada saudara kesenangan. Orang ada uang bisa beli senang-senang di mana-mana. Tapi kenapa dia makin gelisah, makin hancur hidupnya? Karena dia tidak ada sukacita. Sukacita hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Yang menarik adalah banyak jemaat itu bergereja cari kepuasan, bukan cari sukacita. Yang lebih parah lagi kalau kami pendeta berkhotbah untuk memenuhi kepuasan jemaat. Saya khotbah saudara mau puas kok tidak puas tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting itu adalah kemuliaan harus dinyatakan. Banyak orang mencari kesenangan bukan kepuasan, bukan mencari sukacita. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau senang yang kita cari, dunia kasih. Sukacita yang kita cari hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama kayak ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia naik oto. Betul itu. Itu sukacita. Sama-sama 1, 2, 3. Makanya dalam segala keadaan orang bisa bersuka, bisa bersuka.
cerita. Banyak orang nih, saya senangin hari ini banyak orang. Tepuk tangan dulu. Memangnya di sini nih kalau ibadah orang biasa banyak begini, kelihatan yang paling banyak hadir ini mama-mama, betul? Ini mama janda semua. Oh, teh bapak lagi cari kesenangan. Jemaat, hal ini serius bagi kita untuk belajar. Orang Timur, di sini ada orang Timur, tidak usah angkat tangan. Yang kita muka sama semua ini, siapa mau angkat tangan siapa? Orang Timur itu kenal dua macam bunyi gong. Orang Timur menyebutnya apa? Sene. Bunyi gong yang pertama bilang begini, teng 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 teng. Lenane sene klei ai. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang dia istri, mama menahokit. Tapi ada bunyi gong yang kedua itu dia putar tempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa itu? Bunyi gong apa itu? Pakai bahasa Timur bilang, waktu dengar bunyi gong pesta itu, suami yang tadi bilang, mama om naukit, sekarang dia ganti, mama om paukit. Lu tunggu kok sayang pi. Wah itu besok baru pulang. Di sini ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan kok kita mau doakan dia ini kok. Yang menarik kalau dengar bunyi gong pesta itu menarik. Waktu dia pergi dia masih jalan lurus begini. Pulang dia jalan sebegini. Ada di sini. Itu waktu ada di sini. Dia yang di tenda atau yang berdiri di luar dong ini. Kenapa begitu? Karena banyak orang mencari kesenangan. Nah dia rasa kalau pergi gereja itu kan tidak senang. Aduh, pergi gereja mau senang karena mana? Pi pakai kumpul doi lagi. Ada orang yang kantong persembahan datang dengan begini. Oh itu ibadah 10 kali jangan sampai dia pulang dia dalam begini. Persembahan tidak kasih maaf tiap hari begini. Ada di sini. Dia ada ikut ibadah. Fam apa? Ya, saudara, saya mau kasih tahu saudara. Oh ini pendeta Yandi hotbah supaya kita kasih uang. Tidak usah. Saudara kita sudah tidak kasih persembahan nanti gereja tutup. Tidak usah uji. Karena persembahan itu datang dari satu kata sembah, bukan sumbang. Saudara, karena itu siap dia Bapak berkas. Saya ingat satu kali saya pas turun pesawat di Ende mau pimpin ibadah. Pendeta-pendeta yang Bapak yang tidak bisa ke penginapan ini mesti, sudah yang pakai toga. Saya naik pimpin habis turun begini, duduk minum kopi saya rasa begini, ada uang di sini. Ini uang apa? Bukannya tadi saya suka kasih persembahan. Saya pikir-pikir apa ini? Kalau memang uang, lalu yang tadi saya isi apa? Baru saya ingat, ternyata yang saya isi boarding pass. Ada tulis jelas pun nama. Memalukan betul. Memang. Saudara-saudara, hal itu serius. Saya hanya mau omong supaya saudara datang dalam penyembahan. Bukan kita lagi kumpul keluarga yang tidak ada. Baik. Sudah dua. Pertama itu apa? Dua apa? Yang ketiga apa? Damai. Baik, jemaat. Hafal yang saya bilang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Baik, jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya manis.
bisa juga itu jemaat. Pernah sakit? Pernah minum obat manis? Tapi apa? Untuk mendatangkan jemaat. Covid kemarin pernah ikut vaksin? Enak. Ada yang takut toh, sampai lari toh, mesti ada polisi tentara jaga dulu toh. Tapi dia harus divaksin untuk apa? Mendatangkan anak sekolah. Pernah dapat bakalai dari guru, pernah dapat tempeleng. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Istri-istri pernah dapat marah dari suami karena TikTok terus. Untuk apa? Untuk mendatangkan suami-suami. Di sini tidak ada suami. Ini anak SMP semua ini. Suami pernah dapat bakalai dari istri. Ulang-ulang. Untuk apa itu istri marah-marah itu? Untuk mendatangkan. Saudara tahu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, bahkan Yesus rela disiksa, disalibkan dan dibunuh mati. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat, sakit gigi, pernah sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa sakit gigi. Sakit gigi terlalu ngeri. Kita kepala di bawah, kaki di atas, tidak bisa tidur. Orang putar lagu di sebelah kita yang mau menangis di sini. Pernahkah sakit gigi lantas kita taruh air, taruh gula banyak-banyak, putar kas manis tinggi baru kumur? Pernah? Kenapa harus sakit gigi? Putar gula yang manis, biar kok ini ulat dong ame manis-manis, tambah sakit. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang depo obat harus mesti pahit. Tidak pahit kenapa? Mau bayar dari mana? Nah sekarang orang tua di kampung dulu ajar kita, kalau itu pohon nangka belum berbuah, mempercepatnya pucara buah itu apa? Ame parem picincong itu pohon. Tahun depan dia berbuah, betul kok tidak? Nah ini jemaat mau berbuah mesti dapat cincang dulu. Persoalannya siapa jemaat yang mau dapat cincang? Baru kena hotma sedikit begini, pendeta pasti omong saya ini. Kenapa kita usul dia pindah dari sini? Ini pindah. Banyak jemaat tukang tersing ada di sini. Betul. Dia ada di sini. Dia yang pakai baju warna mulai betul sudah. Tetapi buah roh, ialah tadi pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat. Kisah orang di sini sabar-sabar semua. Tadi tentang pengertian dan Alkitab bicara tentang kesabaran sudah. Sekarang saya fokus kepada yang lain tiba-tiba pendiam. Proses. Dalam sabar itu ada apa? Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Sama atau tidak? Oh iya. Dulu ada satu binatang di dunia, dia pun nama ayam. Ada atau tidak? Sekarang juga ada atau tidak? Ayam dulu itu hanya dikenal atas ayam jantan dan ayam betina, bukan ayam main. Ayam jantan dan ayam, tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul ke tidak? Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Akhirnya kita manusia yang bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita pusing dengan itu.
Tapi jemaah ada yang piara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, dia masih kecil juga, tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Iya, karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan itu ayam potong toh. Itu ayam potong mama rampi beli di pasar, pulang ikat salah di motor, dia buka kaki patah. Anak-anak muda rampi gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam ini tidak mengerti bagai. Saya mau tanya, ini yang kacamata taruh di testa itu nama siapa? Bukan yang biasa, nama siapa? Alesa. Besar mau jadi apa? Ibu guru. Berproses mengajar, belajar. Bukan tiap hari mau siaran langsung. Sembarang sah. Mana laki-laki? Kawan. Besar mau jadi apa? Pendeta. Belajar juga. Bisa. Wah, ya jangan hanya mau lihat orang jadi pendeta. Di sebelah mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tentara. Push up. Lari. Lu bukan tiap hari lu main game lu mau jadi tentara. Lari, bisa lari kok tidak? Pagi sore dari sini pidatan lu pun fisik kuat. Bukan lu mau jadi tentara lu mau enak-enak. Mana lagi anak mana? Lu jangan piman itu. Besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Polisi. Tetap olahraga. Bukan lu tiap hari isap gula kocek begitu. Jadi polisi latihan fisik, dia itu polisi dalam badan, don dalam kan olahraga. Tiap hari main gambar mau jadi polisi. Jadi proses. Jadi proses, betul kok tidak? Amin kok tidak? Kepingin jadi sesuatu proses hari ini. Orang kalau tidak mau berproses, hidup hanya duduk dia menghai. Kalau sayang wakil bupati diam. Ada proses yang dijalani dulu, betul kok tidak? Nanti kalau dia tidak berproses, orang lain yang jadi lama-lama dia suang gitu orang. Berproses, amin toh? Begitu menghayal. Jemaat, sapu video satu ini beredar luas ketika saya bilang begini, kalau ada uang 1 miliar ini hari kamu dapat, kira-kira kamu bikin apa? Dapat uang 1 miliar hari ini, dapat kok tidak? Mau kasih apa? Kira-kira bisa bagi orang kok tidak? Mau bagi berapa kira-kira? Berapa? 100 juta bisa kok tidak? Naik sedikit bisa kok tidak? Tidak mau? Saya pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar saya kasih semua di orang miskin, semua saya kasih. Nanti pendeta dapat, nanti baru menghayal lah itu. Kamu ini baru menghayal satu sekikir. Ini susah untuk kita tanggal kerjasama ini. Baik, jemaat. Ada satu waktu Tuhan Yesus tidak makan 40 hari 40 malam karena puasa. Iblis datang bilang, kalau engkau anak-anak rubah batu itu jadi roti untuk engkau makan. Tuhan Yesus rubah kau tidak? Tapi dia bisa rubah kau tidak? Dan kenapa dia tidak merubah? Padahal dia ada lapar ini. Satu, dia tidak mau ikut perintah iblis. Iblis yang suruh perintah cepat-cepat dia tidak mau. Tapi yang kedua, masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, mujizat roti berproses sedikit. Amin atau tidak? Jadi berproses itu hal yang penting dalam hidup. Orang kalau tidak berproses hari ini tidak bisa. Saudara jangan lihat ini orang tua yang duduk di muka, mulai dari bupati, tentara, polisi, anggota dewan, bukan terjadi satu hari ini.
Apalagi yang politisi ini harus punya dua investasi sosial, dikenal, disukai. Ada orang dikenal tidak disukai, ada yang disukai tapi tidak terkenal. Mau bagaimana? Dia butuh berproses. Saya pun video saat saya waktu masih jadi ketua Panwaslu, saya begini ketua Panwaslu, saya juga heran itu. Ada 1-2 caleg datang tanya saya, pendeta Andi, yuk kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang macam bapak begini tidak bisa, macam bapak begini. Kenapa pendeta yakin saja? Bapak ini saya minta jadi majelis jemaat yang hanya urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis ternyata dia tidak terpilih. Habis pemilu dia tidak terpilih, datang, pendeta, kenapa? Ternyata bapak mulut panas, betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Alkitab bilang kalau anda setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan mau pemilu baru datang ke studio, kita dua saudara. Saudara apa muka beda begini? Tidak bisa. Jadi proses menjadi penting bagi kita. Amin. Bukan terjadi serta-merta begini. Termasuk dosa juga itu sebuah proses. Tidak ada dosa yang serta-merta, dosa dibuahi di sini.